Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Sangatlah bagus jika kamu telah melakukannya. Karena saat kita ada bersorak-sorai, maka kita dapat menghadapi segala kesulitan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang mengendalikan segala sesuatu. Saya ada bersorak-sorai tentang Tuhan yang memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Perkataan demikian adalah yang diucapkan oleh Tuhan untuk murid-murid saat ia telah bangkit dari kematian. Dialah yang mengatakan kebenaran ini sebelum dia memberikan misi yang besar pada mereka. Bapa telah memberikan segala kuasa padanya. Hati saya begitu bahagia, sebab saya tahu bahwa Tuhan telah memperoleh kemenangan. Demi kita, Dia telah mengalahkan iblis dan musuh kita. Bersama Dia, kita pasti memperoleh kemenangan, karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita dapat melakukannya dengan mudah. Kita dapat pergi ke segala bangsa dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Baru-baru ini, saya harus mempersiapkan pesan yang dari Alkitab tentang nubuatan. Saya memikirkan tentang situasi dunia, tentang manusia yang semakin hari semakin rusak, baik tentang dosa manusia ataupun bencana alam, tentang gempa bumi, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan penindasan dari kekuatan politik, sehingga saya tahu bahwa banyak orang yang akan menderita. Saudara-saudari yang di jemaat akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dan bahkan menghadapi penganiayaan, dan mereka harus menderita. Walaupun saya sendiri tidak ingin melihat saudari menderita, namun saya tahu bahwa nubuatan-nubuatan Alkitab akan digenapi. Tuhan juga ada menghibur saya. Saat saya memikirkan ayat-ayat yang ada dalam Injil Matius, saya tahu bahwa Tuhan yang di surga memegang kuasa atas jemaat. Jadi, apapun yang menimpa kita adalah yang telah disetujui oleh Tuhan, sehingga hati saya menjadi terhibur. Dan saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian kedua, Telah Selesai, dan Duduk di Sebelah Kananku. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Respon Bapa duduk di sebelah kananku, telah selesai. Dia beri segala kuasa pada Tuhan, meninggikannya dan berikan Dia nama di atas segala nama. Berharganya ku telah bersatu dengannya. Telah selesai, Tuhan telah mengumumkan penuh kemenangan. Kemenangannya jadi kemenanganku. Ku jadi kaya. Tuhan senang bagi segala kemuliaannya. Ku kan duduk di atas tata dengannya. Adakah kalimat dari lagu pujian tersebut yang menyentuh hatimu? Saya sangat menghargai akan Bapa yang memberikan segala kuasa kepada Tuhan. Kalimat ini ada tertulis dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-18. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi, siapakah yang telah memberikan segala kuasa padanya? Yaitu Bapa. Bapa telah menerima akan persembahan Tuhan yang di kayu salib. Tuhan berkata, "Telah selesai." Bapa telah meninggikan Dia dan memberikan Dia nama di atas segala nama. Betapa berharganya, karena di sini menyebutkan kuasa di surga dan di bumi, yang berarti segala kuasa. Tuhan memiliki semuanya itu.
Oleh karena itu, di bumi ini kita dapat merasa nyaman. Memang benar bahwa Alkitab ada menyebutkan dengan jelas bahwa di dalam dunia kamu akan mengalami kesukaran. Namun perlu diperhatikan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Dia telah berseru, telah selesai. Dan Tuhan telah tinggal di hati kita. Dia selamanya bergabung dengan kita. Dia telah memperoleh kemenangan. Begitu juga dengan kita. Pada hari itu, kita akan duduk bersama dengannya di atas tahta. Akan menerima hormat dan kemuliaan. Di masa yang akan datang, bagaimanapun dunia menjadi berubah, atau bagaimanapun Hong Kong akan berubah, hal pertama yang harus kita ketahui, yaitu bahwa Tuhan memegang segala kuasa. Kita harus penuh dengan iman. Di sisi lain, kita harus memiliki pemikiran tentang penderitaan yang dalam daging, bahwa segala sesuatu adalah yang bekerja bersama-sama. Namun, jalan kita akan sama dengan Tuhan. Ini merupakan jalan penderitaan yang menuju kemuliaan. Hati saya berdoa pada Tuhan agar iman saya dikuatkan, agar lebih teguh pada pengharapan yang akan datang. Sehingga saya juga dapat menjalani sebuah perjalanan saya dengan mulia. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Respon Bapa duduk di sebelah kananku, telah selesai. Dia beri segala kuasa pada Tuhan, meninggikannya dan berikan Dia nama di atas segala nama. Berharganya ku telah bersatu dengannya. Telah selesai, Tuhan telah mengumumkan penuh kemenangan. Kemenangannya jadi kemenanganku. Ku jadi kaya. Tuhan senang bagi segala kemuliaannya. Ku kan duduk di atas tahta dengannya. Marilah kita bersama-sama menyembah. Saya akan melakukannya terlebih dahulu, dan selanjutnya adalah giliranmu. Ya Tuhan, di atas kayu salib Engkau berseru, telah selesai. Engkau telah mengalahkan iblis, Engkau telah mengalahkan maut. Ini adalah yang begitu berharga. Bapa telah menerima persembahanmu dan telah memberimu segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapa juga telah memberikan kami kepadamu. Tuhan, pastilah Engkau akan mengasihi kami hingga akhir, meneguhkan kami hingga akhir, dan menyelamatkan kami hingga kesudahannya. Mungkin situasi yang akan datang adalah yang di luar harapan kami, dan mungkin kami akan menghadapi kesulitan dan kesengsaraan. Buatlah kami melihat bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Untuk jemaat, Engkau memegang segala kuasa. Bantulah kami agar tidak takut akan kesukaran, karena kami adalah yang berpengharapan dan yang berpegang teguh pada pengharapan. Bantulah kami agar di zaman ini dapat menjadi saksi-Mu yang setia. Tuhan, semoga Engkau memuliakan kami, sehingga kami dapat dengan hebat memuliakan-Mu. Sekarang adalah giliran-Mu untuk menenangkan diri. Kamu dapat secara pribadi berkata-kata pada Tuhan. Dan katakanlah itu yang dari lubuk hatimu. Dia sangat senang mendengar suaramu. Semoga Tuhan memberkati kita. Hari ini, saya ingin bersama-samamu membaca Injil Matius pasal ke-25, ayat 31-46. Ini adalah yang berbicara tentang perumpamaan domba dan kambing. Apakah makna dan perbedaannya? Dan selanjutnya, saya akan berbagi tentang hal yang saya peroleh dan yang saya nikmati, serta dukungan yang saya dapat dari Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Seperti yang kamu baca bahwa perumpamaan ini adalah yang berbicara tentang gembala yang memisahkan antara domba dan kambing. Gembala adalah yang mengacu pada Tuhan sendiri, yang juga adalah raja. Domba-domba adalah yang mengumpamakan orang yang percaya pada Tuhan. Mereka bukanlah Kristen yang nominal. Dan kambing adalah yang diumpamakan sebagai orang yang tidak benar-benar percaya pada Tuhan atau yang palsu. Jadi mereka adalah Kristen yang nominal. Meskipun mereka adalah yang jenis domba, namun Tuhan sangat jelas akan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar menerima Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan mengetahui semuanya. Yang asli tidak dapat bercampur dengan yang palsu. Tuhan dapat membedakan setiapnya. Betapa berharganya karena Tuhan mengetahui segalanya. Setiap perbuatan manusia dan setiap pikiran dari hati mereka akan terungkap. Dan saya ingin berbagi tentang apa yang saya peroleh saat membaca ayat-ayat ini. Tentang apa yang saya nikmati saat mendekat pada Tuhan. Meskipun ayat-ayat ini adalah yang cukup panjang, namun ada beberapa kata yang sangat memikat hati saya. Pertama, di ayat ke-35 yang menyebutkan, "Sebab ketika aku lapar." Saat Tuhan membagikan perumpamaan ini, dia mengatakan dirinya sebagai raja. Namun raja ini adalah yang lapar. Bagaimanakah seorang raja dapat menjadi lapar? Namun itu adalah yang benar. Dia adalah anak Allah, dia yang menciptakan langit dan bumi. Namun, saat dia menjadi anak manusia yang hidup di bumi, Alkitab ada mencatat setidaknya ada 2 kali yang mengatakan bahwa Tuhan lapar. Apakah kamu ingat pertama kali saat Tuhan berpuasa selama 40 hari? Dia lapar, lalu iblis mengambil kesempatan untuk mencobai dia. Namun Tuhan kita begitu luar biasa. Dia mengalahkan iblis dan mengatasi godaan. Dan di lain waktu yang menyebutkan Tuhan lapar, yaitu saat dia melihat pohon ara yang memiliki daun, namun yang tidak berbuah. Saya yakin bahwa kamu pernah membacanya. Apakah ayat ini juga ada menyentuh hatimu? Tuhan ini adalah yang tiada batas. Sama seperti yang ia katakan bahwa ia sanggup mengubah batu menjadi roti.
Namun dia tidak melakukannya, karena dia benar-benar ingin memahami kita, ingin lebih mengenal kita. Tuhan lebih memilih untuk dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Dia lebih memilih menderita daripada menggunakan hak istimewa yang ia miliki. Tuhan tidak merebut hati kita dengan kuasanya, namun dia menaklukkan hati kita dengan hatinya yang baik dan yang lembut, dengan belas kasihan dan rasa simpatinya. Selain berkata, "Aku lapar," dia juga ada berkata, "Aku haus." Hal ini mengingatkan saya akan Tuhan yang dipakukan di kayu salib untuk kita. Di kayu salib, dia berkata, "Aku haus." Orang-orang yang kejam itu tidak memberikan air padanya, namun mereka menggunakan spons yang dicelupkan anggur asam dan memasukkan ke dalam mulutnya untuk membuat Tuhan semakin haus. Bersyukur pada Tuhan karena ia menanggungnya untuk kita. Di kayu salib, dia telah memperoleh kemenangan. Dia berseru, "Telah selesai." Saya bersyukur pada Tuhan yang telah mencurahkan keselamatan untuk kita. Kita dapat memperoleh kepuasan. Dan sebagai balasannya, kita dapat mengasihi Dia. Kita dapat mengungkapkan rasa terima kasih kita padanya. Saya juga tersentuh akan hal yang lain. Saya dapat melihat akan cinta yang sejati. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?" Sepertinya dia tahu cara merespon dan membalas kasih Tuhan. Cinta sejati memberi dengan murah hati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan kita dapat memberi padanya dalam keseharian kita. Sebagai balasannya, kita dapat mengasihi Dia. Dan Tuhan tidak akan melupakan usaha dari cinta kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang saudara yang paling hina. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Itu berarti bahwa jika kita mengasihi saudara dan saudari, maka kasih kita itu adalah juga untuk Tuhan. Saat kita mengasihi jemaat, maka kasih kita itu adalah untuk Tuhan. Karena yang paling berharga bagi Tuhan adalah rumah tangga ini. Itulah sebabnya saya juga memikirkan di suatu hari, saat pemberian upah yang di hadapan tahta Kristus. Banyak saudara dan saudari akan mendapat banyak kejutan. Saya tidak tahu bahwa dengan melakukan demikian, saya telah mendapat upah. Saya tidak tahu bahwa dengan melakukan demikian, saya telah melayani Tuhan. Ya, dengan melakukan demikian, berarti saya telah mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, saat kita mengasihi Tuhan dengan hati kita yang murni, saat kita mendekat padanya, saat kita berdoa padanya, saat kita bertahan terhadap pencobaan demi Tuhan, maka Tuhan mengetahui semuanya itu dan Dia menghargainya. Bahkan Tuhan akan memberi upah pada kita. Jadi, kamu dapat melihat betapa Tuhan menghargai akan kasih kita padanya. Dialah yang paling puas saat kita mengasihinya. Saudara dan saudari, marilah kita bersama-sama memuaskan hati Tuhan. Di setiap hari mengasihi Dia, menghidupi dan membangun rumah tangga Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama menyembah. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah yang maha tahu dan Engkau adalah yang tiada batas. Engkau sangat mengenal kami, Engkau mengenal milik kepunyaanmu. Engkau mengetahui jalan mereka, Engkau mengetahui akan hati kami yang mengasihimu. Betapa berharganya karena Engkau menghargai dan mengagumi semua respon kami terhadap-Mu. Meskipun mungkin kami tidak tahu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan telah memuaskan hati-Mu. Namun Engkau mengetahui segalanya. Suatu hari, Engkau akan memberi upah pada kami. Engkau akan memuji kami. Ya Tuhan, betapa Engkau menghargai saat kami memiliki hati yang mengasihi-Mu. Semoga Engkau membantu kami agar di setiap hari dapat hidup dalam kasih-Mu, juga dapat mengasihi jemaat. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau telah menderita untuk kami. Engkau menjadi seorang manusia, Engkau mengalami rasa lapar dan haus. Saya bersyukur atas semua penderitaan fisik yang tidak menghalangi-Mu untuk datang dan mengasihi kami. Di atas kayu salib Engkau berseru, "Telah selesai." Engkau telah mencapai keselamatan untuk kami. Impian cinta-Mu telah menjadi nyata. Tuhan, betapa Engkau ingin tinggal di hati kami. Engkau tidak hanya ingin menjadi juru selamat kami saja, namun juga ingin menjadi kekasih kami. Tuhan, betapa berharganya karena sekarang kami dapat hidup bersama-Mu di setiap hari.
dapat mengalami hidup kami yang bersamamu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami,